Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat kelas 3. Gimana? Anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Nah, anak-anakku semua, Bu Ria akan menjelaskan tentang tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 3. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membacakan basmalah terlebih dahulu, supaya kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, tetap semangat. Saksikan video penjelasan Bu Guru hari ini. Sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini, hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Beni, wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Udin, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Lani, setuju? Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Edo, iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Dayu, yuk kita mulai belajar. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. 1/2, 1/2. Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. 1/3, 1/3, 1/3. Nah, anak-anakku semua, sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Manakah yang lebih besar? Yaitu 1/2 lebih besar dari 1/3. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. 2/2 bagian kue coklat lebih besar dari 2/3 kue vanila. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang, saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu, kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. 1/2, 1/2, kemudian 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Sekarang, bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. 1/4 lebih kecil dari 1/3. Lalu, bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. 2/4 lebih kecil dari 2/3. Lalu, bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila.
3/4 lebih kecil dari 3/3. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang, bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. 1/4 lebih besar dari 1/6. Lalu, bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. 2/4 lebih besar dari 2/6. Lalu, bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. 3/4 lebih besar dari 3/6. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. 4/4 lebih besar dari 4/6. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun, bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi, bila kita urutkan yaitu 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan pembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berikut di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas berkelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain 1. Flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. 3. Sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas.
Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. 2. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. 3. Gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Demikian penjelasan Buria hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Anak-anak, apabila mendapat kesulitan, anak-anak dapat bertanya pada gurunya masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.